Saat Inggris memperkenalkan tank pada Perang Dunia I, kendaraan tempur ini mengubah perang modern selamanya. Di awal perang, pasukan membutuhkan solusi kendaraan lapis baja yang membantu pasukan melintasi parit terbuka tapi juga bisa memberikan perlindungan dan melepaskan tembakan. Dikutip dari Slashgear berikut 10 tank terburuk yang pernah dibangun, berdasarkan cacat desain, kinerja pertempuran, dan efektivitas keseluruhannya. 1. T-35. T-35 adalah tank berat Soviet yang dirancang pada tahun 1930-an. Ini adalah tank terbesar dan terberat di dunia pada saat itu, dan dilengkapi dengan 5 turret. Namun, T-35 juga sangat kompleks dan tidak dapat diandalkan, dan tidak terlalu sukses dalam pertempuran. Kecepatan tertinggi T-35 hanya 20 mph, 32 km per jam, dan sulit untuk bermanuver. Tank ini juga sangat tinggi sehingga menjadi target mudah bagi musuh. Lapisan baja pada T-35 juga relatif tipis, dan dapat ditembus oleh sebagian besar senjata anti-tank. Dari 61 unit T-35 yang dibangun, hanya sedikit yang selamat dari invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941. Sebagian besar T-35 hilang karena masalah mekanis atau dihancurkan oleh Jerman. T-35 sering dianggap sebagai salah satu tank terburuk yang pernah dibuat. Namun, penting untuk diingat bahwa itu adalah produk zamannya. Soviet masih belajar tentang desain tank, dan T-35 adalah eksperimen yang tidak berjalan sesuai rencana. Kegagalan T-35 membantu Soviet mengembangkan tank yang lebih baik di masa depan. Nomor 2 Tank Disston. Tank yang diciptakan oleh William D. Disston, presiden produsen gergaji yang sukses. Tank ini didasarkan pada sasis traktor Caterpillar dan memiliki senapan 37 mm di menara dan senapan mesin kaliber 0,30 di lambungnya. Tank ini diawaki oleh 3 orang dan hanya bisa mencapai kecepatan 6,5 mil per jam. Tank Disston bukanlah kendaraan mumpuni dan lebih rendah dari peralatan kontemporer apapun yang sedang digunakan. Tank ini hanya dijual ke Afghanistan, di mana 5 diantaranya diyakini masih bertahan hingga saat ini. Nomor 3. Tankik Vizor 33. Ini adalah tank yang dibangun oleh Cekoslowakia pada tahun 1930-an. Ini didasarkan pada tanket Char-den Lloyd Inggris, tetapi lebih kecil dan memiliki armor yang lebih tipis. Tankik Vizor 33 juga diberdayakan oleh mesin yang lebih kecil, yang memberinya kecepatan tertinggi 20 mil per jam 32 km per jam. Tankik Vizor 33 memiliki sejumlah masalah. Armornya terlalu tipis untuk menghentikan sebagian besar peluru, dan mesinnya tidak dipisahkan dari kru, yang membuat interiornya panas dan bising. Visibility juga sangat terbatas, yang membuat tank sulit dioperasikan. Meskipun masalahnya, Tankik Vizor 33 diterima menjadi dinas oleh Angkatan Darat Cekoslowakia. Namun, itu sedikit digunakan dalam pertempuran. Sedikit yang digunakan tidak terlalu efektif, dan mereka dengan cepat digantikan oleh tank yang lebih modern. Nomor 4 Arjun. Arjun adalah tank tempur utama India yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an. Tank ini dimaksudkan untuk menjadi tank yang diproduksi di dalam negeri yang akan menggantikan ketergantungan India pada tank buatan Soviet. Namun, Arjun telah dilanda masalah sejak awal. Selain masalah keandalan, Arjun juga terlalu berat untuk banyak jembatan di India Timur. Hal ini membuat sulit untuk menempatkan Arjun di area yang paling dibutuhkan. Secara keseluruhan, Arjun adalah tank yang dirancang dan tidak dapat diandalkan. Ini bukan pengganti yang cocok untuk tank buatan Soviet Angkatan Darat India. Nomor 5. T-80. T-80 adalah tank tempur utama yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1970-an. Ini adalah tank terakhir yang dirancang dan diproduksi oleh Uni Soviet sebelum kejatuhannya. T-80 ditenagai mesin turbin gas yang memberikannya rasio daya ke berat yang tinggi. Namun, mesin turbin gas juga mengkonsumsi banyak bahan bakar, yang membuat T-80 mahal untuk dioperasikan. T-80 juga memiliki sejumlah masalah lain, termasuk sulit untuk dirawat, tidak sebagus tank lain dalam hal perlindungan, rentan terhadap serangan granat berpeluncur roket RPG. Nomor 6 Panzer 68. Panzer 68 adalah tank tempur utama yang dikembangkan oleh Swiss pada tahun 1970-an. Ini dirancang untuk menggantikan tank Panzer 58 yang sudah usang.
Panzer 68 adalah tank yang relatif kecil dan ringan, beratnya hanya 44 ton. Namun, itu inferior terhadap tank kontemporer dalam hal daya tembak dan perlindungan armor. Memiliki senjata yang lebih kecil dan armor baja yang digulung yang rentan terhadap sebagian besar senjata anti-tank pada masa itu. Panzer 68 juga memiliki sejumlah cacat desain. Sistem radio mengganggu sistem rotasi turret elektronik, menyebabkan operasi yang tidak menentu. Nomor 7. M551 Sheridan. M551 Sheridan adalah tank yang dapat diterjunkan dari udara yang dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Tank ini dirancang sebagai tank ringan yang dapat digunakan bersama dengan pasukan parasut. Sheridan memiliki sejumlah masalah, termasuk terlalu ringan, yang membuatnya rentan terhadap kerusakan oleh tembakan musuh. Armornya terlalu tipis, dan lambung aluminiumnya bisa dengan mudah terbakar. Meriam utama tidak akurat dan lambat untuk dimuat ulang. Sistem rudal tidak andal dan sulit digunakan. Sheridan digunakan dalam pertempuran di Vietnam, di mana ia menderita kerugian besar. Tank ini diberhentikan dari dinas pada tahun 1990-an.